Aryapedia, channel seputar gadget Indonesia. Yuk cari spesifikasi sesuai kebutuhanmu. Pernah ngerasain main game patah-patah padahal lagi ngewar? Atau kalah gara-gara HP nge-lag? Mimin tahu banget rasanya dan kalian enggak mau kan kalah cuma gara-gara HP kentang? Maka dari itu di sini Mimin mau kasih tahu HP harga 2 hingga 3 jutaan yang bisa buat main game gak patah-patah lagi. Nah, biar kalian puas dan gak nyesel beli HP-nya. Di sini Mimin mau share ke kalian 7 HP gaming terbaik harga 2 hingga 3 jutaan paling worth it yang bisa kalian jadikan pilihan. Jadi jangan lupa subscribe ya, terima kasih. HP gaming terbaik harga 2 hingga 3 juta yang pertama, Mimin, ada Nubia Neo 2 5G. Langsung ke bagian spesifikasinya, Nubia Neo 2 5G ditenagai chipset powerful Unisoc T820 berfabrikasi 6 nanometer serta didukung multilayer high-T dispersion system untuk mencegah overheating. Chipset yang udah 5G ini juga dikombinasikan dengan RAM fisik 8GB plus 10GB RAM virtual dan storage berkapasitas 256GB bertipe UFS 3.1. Melihat dari data Nano Review, Unisoc T820 ini memiliki skor Antutu versi 10 yang cukup tinggi sebesar 500 ribuan poin. Dan yang paling spesial dari HP gaming 2 jutaan ini sudah dilengkapi dengan dual gaming shoulder triggers untuk pengalaman gaming yang lebih imersif. Selain tombol trigger, bagian yang enggak kalah keren selanjutnya ada di kapasitas baterainya. Nubia Neo 2 5G dibekali baterai badak 6000 mAh yang oke banget buat push rank berjam-jam. Nah, untuk layarnya menggunakan panel IPS LCD 6,72 inci Full HD Plus dengan Smart Adaptive Refresh Rate hingga 120Hz. Lanjut ke kamera, Nubia Neo 2 5G mengandalkan main kamera 50MP PDAF serta fitur RAW Super Night Mode yang bisa mengurangi noise pada kondisi minim cahaya. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 16MP. Nubia Neo 2 5G juga dilengkapi dengan fitur Game Space Dual Stereo Speaker, Live Island Interactive Fast Charging 33W dan konektivitas NFC. Nah, buat kalian yang tertarik spesifikasi dan harga terupdate Nubia Neo 2 5G ada di tayangan berikut. HP gaming terbaik harga 2 hingga 3 juta berikutnya juga ada dari Tecno Pova 6. Daya tarik utama dari HP ini dibandingkan dari pesaingnya terletak pada sektor baterainya yang berkapasitas 6000 mAh serta dukungan pengisian daya super cepat 70W. Lalu untuk sektor performa, Tecno Pova 6 mengandalkan chipset dari MediaTek yakni Helio G99 Ultimate yang udah enak buat gaming, FPS-nya stabil dengan suhu yang masih tergolong aman. Lalu RAM-nya 8GB dan penyimpanan internal 256GB bertipe UFS 2.2 dan masih ada slot micro SD untuk memperluas kapasitas penyimpanannya hingga 1TB. Beralih ke sisi displaynya, terdapat layar AMOLED 1 miliar warna yang support high refresh rate 120Hz dan memiliki bezel tipis yang membuat tampilan lebih kekinian. Untuk level kecerahannya mencapai 1300 nits dan sudah bersertifikasi Low Blue Light TÜV Rheinland. Sedangkan untuk fotografi dan videografinya, Tecno Pova 6 membawa kamera utama 108MP dengan teknologi 3x in sensor zoom dan kamera depan beresolusi 32MP dengan dual tone flash. Untuk fitur-fitur lainnya ada rating IP53, in-display fingerprint, dual stereo, speaker Dolby Atmos, remote control inframerah, dan NFC. Jadi misal kalian tertarik, link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi dan harga terupdate Tecno Pova 6 ada di tayangan berikut. Next, HP gaming murah terbaik berikutnya juga ada iQOO Z9X. Langsung ngomongin dapur pacunya, HP ini ditenagai performa mantap berkat pembawaan chipset Snapdragon 6 Gen 1 yang berhasil meraih skor Antutu sebesar 500 ribuan poin lebih. Sebuah angka yang cukup tinggi untuk kelas HP harga 2 jutaan. Untuk sistem pendinginnya, doi menggunakan 5-layer 3D cooling system agar performanya tetap stabil saat dipakai gaming yang cukup lama. Sementara untuk RAM-nya 8GB LPDDR4X dan penyimpanan 128GB UFS 2.2 yang masih bisa diperluas lagi hingga 1TB via memori eksternal. Nah, selain mengedepankan performa, iQOO Z9X juga dilengkapi dengan baterai badak 6000 mAh yang cocok banget buat penggunaan berat. Dan ngecasnya ini juga ngebut berkat teknologi 44W flash charge yang adaptornya sudah disertakan dalam paket penjualannya. Lalu untuk layarnya ini berukur 6,72 inci, panelnya pakai IPS resolusi Full HD Plus Smooth hingga 120Hz dan tingkat kecerahan hingga 1000 nit.
Beralih ke sektor kamera, iQOO Z9X dibekali kamera utama 50 megapiksel yang support video recording hingga 4K 30 fps, sementara di dalam punch hole ada kamera selfie 8 megapiksel. Untuk fitur-fitur lainnya ada IP64 dual stereo speaker dan konektivitas NFC. Jadi buat kalian yang naksir, berikut spesifikasi dan harga terupdate iQOO Z9X ada di tayangan berikut. Next, HP gaming terbaik berikutnya juga ada Realme 13 Plus 5G. Nah, buat kalian yang lagi ngincar HP dengan performa gaming yang handal, Realme 13 Plus 5G bisa jadi pilihan terbaik. Ngomongin performanya, HP ini ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7300 energi berfabrikasi 4 nanometer yang diperkuat oleh fitur GT mode stainless steel vapor cooling dan punya sertifikasi lag-free mobile gaming. Untuk RAM-nya lega di 12 GB dengan tipe LPDDR4X dan dapat ditingkatkan secara dinamis hingga 14 GB sehingga total RAM jadi 26 GB untuk kinerja multitasking yang lebih optimal. Lalu untuk penyimpanan internalnya berkapasitas 256 GB dengan tipe UFS 3.1. Beralih ke sektor kamera, Realme 13 Plus 5G mengandalkan main kamera 50 megapiksel OIS yang didukung oleh Liquid Fusion Engine yang sudah support video recording 4K 30 fps. Untuk layarnya AMOLED berukuran 6,67 inci Full HD Plus refresh rate 120 Hz dan kecerahan hingga 2000 nit. Dan layar ini juga dibekali fitur eksklusif Pro HDR yang menawarkan kontras dan kecerahan yang jauh lebih baik dibandingkan HDR biasa. Lalu untuk fitur-fitur lainnya ada IP65 dual speaker stereo Garo hardware 360 derajat NFC dan masih punya audio jack 3,5 mili. Jadi buat kalian yang naksir, berikut spesifikasi dan harga terupdate Realme 13 Plus 5G ada di tayangan berikut. Next, HP gaming terbaik berikutnya juga ada Infinix GT 20 Pro. Langsung ke sektor performanya, HP ini dipersenjatai chipset MediaTek Dimensity 8200 Ultimate yang berhasil mencapai skor Antutu 10 sebesar 900 ribuan poin lebih. Selain chipset gahar, Infinix GT 20 Pro juga dibekali dengan dedicated gaming chipset dan fitur X-Boost Performance yang membuat kemampuan gamingnya jauh melampaui HP di kelas harganya. Sementara untuk RAM-nya 8 GB LPDDR5X dan penyimpanan internal 256 GB yang sudah menggunakan tipe UFS 3.1. Untuk spesifikasi layarnya juga sangat mantap dengan panel AMOLED 1 miliar warna berukuran 6,78 inci Full HD Plus dan memiliki refresh rate super tinggi 144 Hz. Selain itu, teknologi MEMC di HP ini akan meningkatkan frame rate game hingga 120 fps yang membuat setiap gerakan terlihat lebih smooth dan mengurangi blur. Gak hanya unggul dalam performa gaming, kemampuan kameranya juga cukup baik dengan kamera utama 108 megapiksel sensor Samsung ISOCELL HM6 dan sudah ada OIS. Kameranya pun mampu merekam video hingga di resolusi 4K pada kecepatan 60 fps. Untuk fitur-fiturnya juga berlimpah mulai dari IP53 bypass charging sidik jari di layar 45 watt hypercharge dual stereo speaker mode Sport Gyro ER Blaster remote control dan NFC. Jadi buat kalian yang naksir, berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix GT 20 Pro ada di tayangan berikut. Next, HP gaming berikutnya juga ada Poco X7. HP Xiaomi terbaru ini membawa sejumlah peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan seri sebelumnya, yaitu Poco X6 5G. HP Poco X7 menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra yang juga digunakan pada Redmi Note 14 Pro 5G. Chipset berfabrikasi 4 nanometer tersebut dipadukan sama RAM 8 GB atau 12 GB LPDDR4X dan storage hingga 512 GB berteknologi UFS 2.2. Dengan kombinasi hardware tersebut, perangkat ini berhasil meraih skor Antutu 10 yang cukup tinggi, yakni di angka 600 ribuan poin. Beralih ke sisi layar, Poco X7 5G menggunakan layar curve yang membuatnya tampil lebih premium dan nyaman ketika digenggam. Untuk panelnya pakai AMOLED 68 miliar warna, resolusinya tajam di 1,5K, refresh rate 120 Hz dan memiliki tingkat kecerahan hingga 3000 nit.
Selain itu, layar ini juga mendukung konten HDR10+ dan Dolby Vision, serta proteksi layar Corning Gorilla Glass Victus 2. Nah, untuk foto dan video Poco X7 mengandalkan main kamera 50MP OIS dengan sensor Sony IMX882, lalu ada lensa ultrawide 8MP, lensa makro 2MP, dan kamera depan 20MP. Untuk kebutuhan video, HP ini mampu merekam video hingga di resolusi 4K 30fps dan menyematkan dua fitur stabilisasi OIS plus AIS. Lalu untuk fitur-fitur lainnya ada IP68 Dual Speaker Support eSIM in-display Fingerprint ear Blaster dan NFC. Jadi misal kalian naksir, link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi dan harga terupdate ada di tayangan berikut. Rekomendasi HP gaming harga 2 hingga 3 juta yang terakhir ada dari brand Vivo, iQOO Z9 5G. Langsung ngomongin dapur pacunya, HP ini dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 berfabrikasi 4 nanometer yang juga digunakan di Vivo V40 5G. Chipset tersebut dipadukan bersama RAM 8GB LPDDR4X dan storage berkapasitas hingga 256GB dengan tipe UFS 2.2. HP ini cocok buat kamu yang suka nge-game karena sudah dilengkapi pendingin vapor chamber seluas 6043mm untuk menjaga performa tetap stabil. Nah, untuk kapasitas baterainya ini bongsor di 6000 mAh yang didukung 80W flash charge, jadi cocok buat gaming brutal. Beralih ke sisi layar, HP iQOO Z9 menggunakan panel AMOLED berukuran 6,78 inci, resolusinya di 1,5K dan kecerahan super terang hingga di 4500 nits. Lalu untuk refresh rate-nya 144Hz adaptif, sudah support HDR10+, dan sudah ada proteksi layar Scott Sensation Glass. Next ke sektor fotografi dan videografi, iQOO Z9 5G membawa kamera utama 50MP bersensor Sony IMX882. Kamera utamanya ini sudah bisa merekam video di resolusi 4K 30fps yang disupport oleh gyro AIS, sedangkan untuk kamera depannya 16MP. Untuk fitur-fitur lainnya ada in-display sidik jari rating IP64 dual stereo, speaker inframerah, remote control, dan NFC. Jadi buat kalian yang tertarik, link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi dan harga terupdate iQOO Z9 5G ada di tayangan berikut. Nah, itu tadi ketujuh HP gaming terbaik harga 2 hingga 3 jutaan paling worth it. Kira-kira kalian naksir yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Oh iya, misal ada yang kelewat sama Mimin, bantu komennya ya. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.